Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi untuk Bapak Ahmad Joko yang telah bersedia memberikan waktu dan tempatnya kepada saya dalam melakukan meeting hari ini dalam penyampaian materi yaitu Anjak Fis, Hutang dan Modal Pantura. Ini saya melakukan video presentasi dalam hal memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Baik, langsung saja kita masuk pembahasan. Pertama, yang akan dibahas dari ajak piutang, yaitu yang pertama, pengertian ajak piutang, dasar hukum ajak piutang, jenis-jenis ajak piutang, pihak yang terkait, dan yang terakhir adalah manfaat dari adanya ajak piutang. Pengertian ajak piutang. Ajak piutang itu diambil dari bahasa Inggris yang dibaca bahasa Inggris itu bernama factoring, adalah suatu transaksi keuangan sewaktu perusahaan menjual piutangnya dengan memberikan suatu diskon. Dasar hukum dari ajak piutang ini sendiri yang pertama adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 8 Kepres Nomor 61 Tahun 1988. Dan yang kedua adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 garing KM 013 garing 1988 JIS nomor 484 garing KMK 01 garing 2000 tanggal 27 Oktober 2000 pada pasal 1 huruf E. Jasa yang diberikan. Sebenarnya apa aja sih jasa yang diberikan? Ada pula jasa yang dilakukan oleh perusahaan ajak piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jasa pembiayaan, finance service. Yang kedua adalah jasa non-pembiayaan, non-finance service. Dalam jasa non-pembiayaan, kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian jasa pengelolaan administrasi, kredit biaya. Kegiatan ini meliputi analisa kelayakan suatu kredit, dan yang kedua adalah melakukan administrasi, yang ketiga adalah pengawasan terhadap kredit terhadap pengendaliannya, dan yang terakhir adalah perlindungan terhadap suatu resiko kredit. Disclose factoring. Penyerahan piutang kepada perusahaan ajak piutang dengan sepengetahuan debitur. Dan yang kedua adalah undisclosed factoring. Penjelasan piutang kepada perusahaan ajak piutang tanpa adanya campur tangan dari debitur atau notifikasi kepada customer. With resource, bila debitur tidak mampu melunasi kewajiban, resiko, kredit menjadi tanggung jawab pihak kreditur, pihak ajak piutang dapat mengembalikan tanggung jawab kepada penagihnya. Dan yang kedua, without resource. Bila semua resiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak ajak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab dari pihak kreditur. Skema kegiatan ajak piutang. Ajak piutang ini sendiri mempunyai skema yang pertama yaitu dari transaksi perdagangan di mana akan langsung kepada penjual, langsung kepada debitur nasabahnya itu sendiri, terus masuk ke dalam penjualan piutang kreditur, habis itu ke klien. Terus habis itu kita bisa masuk ke dalam kontrak ajak piutang ini sendiri, yang dimana bisa ditandatangani ada dalam dua belah pihak, yang dimana membuat kesepakatan dengan beberapa hal-hal yang harus dipenuhi dan harus dijalankan oleh kedua orang yang melakukan tanda tangan itu sendiri. Manfaat ajak piutang. Manfaat ajak piutang bagi perusahaan ajak piutang yang adalah memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. Yang kedua, keuntungan bagi kreditor atau klien adalah mengurangi resiko kerugian dengan tertagihnya piutangnya. Yang ketiga, bagi debitur, yaitu memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya. Oke, kita langsung masuk saja kepada modal Ventura. Itu lembaga non-bank. Modal Ventura. Pengertian dari modal Ventura adalah merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha.
invest di company untuk jangka waktu tertentu. Pihak-pihak yang terlibat dalam modal ventura yang pertama adalah pihak perusahaan modal ventura, ventura capital company, yang kedua pihak perusahaan pasangan usaha, yang ketiga pihak penyandang dana. Dia adalah pelaku-pelaku dari kegiatan modal ventura itu sendiri. Bisa dilihat jenis-jenis pembiayaan dalam modal ventura. Kelebihan dari modal ventura yaitu menaikkan citra dan reputasi perusahaan usaha. Yang kedua dapat membantu memberikan partner baru agar bisa memperluas jaringan usaha. Dan yang terakhir adalah melindungi dan mengembangkan usaha kecil atau UMKM. Kekurangan modal ventura. Perusahaan modal ventura cukup selektif sehingga untuk mendapatkan modal cukup sulit. Sistem bagi hasil membuat keuntungan untuk perusahaan pasangan usaha berkurang, oleh karena itu pembiayaan modal ventura dinilai relatif mahal. Manajemen yang dipegang oleh investor dapat membuat usaha tidak terkendali dan memiliki usaha hilang kepemilikan atas perusahaan itu sendiri. Yang presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak Joko. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.